dalam bentuk ya verbal, dalam bentuk bullying, cyberbullying, lalu kemudian intimidasi dalam bentuk persekusi, itu adalah sesuatu yang sudah biasa kita alami. Tapi kalau intimidasi sampai ke nyawa, alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang saya dapatkan secara serius. Jadi kira-kira gitu. Pelarangan kegiatan sampai sekarang. Jadi dari 2018 sampai sekarang itu pelarangan kegiatan senantiasa terjadi, walaupun kita senantiasa bilang ya. Saya pernah nulis di Instagram sebuah surat terbuka untuk kepolisian. Kalau kepolisian memang merasa bahwa saya melanggar, ada sesuatu yang menurut mereka saya salah, saya dipanggil aja secara profesional dan kemudian kita akan jelaskan di sana bagian mana sih yang sedang melanggar. Tapi kalau tidak, jangan berpihak kan gitu kan ya, karena saya melihat dalam hal ini yang berwenang tidak netral di situ. Di Indonesia itu kan semua hal bisa terjadi kecuali keadilan gitu kan ya. Nah jadi ya sekarang belum kelihatan. Kalau saya secara pribadi tentu ada pertimbangan. Saya punya nama Islami atau nama hijrah saya Muhammad Al-Fatih. Nanti kapan-kapan saya cerita kenapa saya ngambil nama Muhammad Al-Fatih itu, tapi saya sehari-hari masih menggunakan nama Felix Xiao. Pertama, karena ini adalah nama pemberian orang tua saya dan saya pengen mereka merasa bahwa saya menghormati mereka dengan pilihan nama itu. Yang kedua, kalau ada orang hadir ke kajian, hadirlah kajian oleh Ustadz Muhammad Al-Fatih, biasa. Hadirlah kajian oleh Ustadz Felix Xiao, misalnya, wah ini kayaknya sesuatu yang berbeda, maka kayaknya saya mau lihat. Nah itu adalah sesuatu hal yang lain. Nah, jadi itu kenapa saya masih menggunakan nama Felix Xiao. Ya, Ustadz selama ini pernah mendapatkan intimidasi ketika menyatakan hal-hal yang sudah baru saja disampaikan? Intimidasi secara dramatis seperti yang terakhir dialami oleh pembahasan di UGM itu kayaknya nggak sampai di sana. Cuma intimidasi dalam bentuk ya verbal, dalam bentuk bullying, cyberbullying, lalu kemudian intimidasi dalam bentuk persekusi, itu adalah sesuatu yang sudah biasa kita alami. Tapi kalau intimidasi sampai ke nyawa, alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang saya dapatkan secara serius. Jadi kira-kira gitu. Kalau pelarangan kegiatan pernah? Pelarangan kegiatan sampai sekarang. Jadi dari 2018 sampai sekarang itu pelarangan kegiatan senantiasa terjadi, walaupun kita senantiasa bilang ya. Saya pernah nulis di Instagram sebuah surat terbuka untuk kepolisian. Kalau kepolisian memang merasa bahwa saya melanggar, ada sesuatu yang menurut mereka saya salah, saya dipanggil aja secara profesional dan kemudian kita akan jelaskan di sana bagian mana sih yang sedang melanggar. Tapi kalau tidak, jangan berpihak kan gitu kan ya, karena saya melihat dalam hal ini yang berwenang tidak netral di situ. Ketika ada satu kasus yang sama, ada satu kasus yang mungkin harus diperlakukan secara sama, tapi mereka memperlakukan secara berbeda. Mereka lebih punya preferensi terhadap satu hal tertentu, dan itu kita sudah tahu lah seperti apa kondisinya. Nah, itu yang kemudian kita sampaikan. Tapi ya karena memang ya namanya di Indonesia itu kan semua hal bisa terjadi kecuali keadilan gitu kan ya. Nah, jadi ya mungkin sekarang belum kelihatan. Pernah mengalami misalnya kegiatan yang mengundang Ustadz, kegiatannya itu sudah mau berjalan, tiba-tiba harus bubar? Sangat banyak sekali, khususnya BUMN, lalu kemudian kantor-kantor yang ada hubungannya dengan pemerintah, itu mendadak semuanya dibatalkan. Khususnya yang menjelang Pilpres ya, menjelang Pilpres kemarin itu sangat banyak sekali dibatalkan, dan kita pun sudah memahami banget, dan kita sampaikan pada panitia ya sudah nggak ada masalah. Toh kalau ini adalah hal yang terbaik, ya bagi saya, ya saya senang. Kenapa? Kita ngisir kan nyari kebaikan, nyari pahala daripada Allah. Lah ini belum ngisi sudah dapat pahala kan alhamdulillah. Nah berarti kan pahalanya, tapi nggak usah capek gitu kan ya. Jadi kira. Luar biasa ya. Ustadz lebih suka dipanggil keturunan Cina atau keturunan Tionghoa? Karena secara faktual kadang-kadang orang mempermasalahkan tuh, waduh ini bukan Cina dong, tapi Tionghoa. Saya sendiri terus terang nggak tahu bedanya Cina sama Tionghoa ya. Orang bisa membedakan ya. Kalau Cina itu menyangkut negara tertentu, kalau Tionghoa itu adalah sebuah etnis, keturunan ya. Ada masalah nggak dengan itu selama ini, Tad? Saya melihat kok secara makna bahasa sama aja. Sama seperti kata-kata kafir ya, misalnya contoh. Kadang-kadang ada orang bilang jangan sebut kami kafir misalnya. Kami mau disebut apa? Non muslim aja. Ya sebenarnya tergantung apa yang dia rasakan sih. Dan kadang-kadang gini Bang Refli, orang itu kan fakta membuktikan ternyata istilah itu cuma sekitar 5% aja pengaruhnya. 15%-nya itu ada pada intonasi atau
Oke. Lagi 60% ada pada bagaimana cara dia mengungkapkan atau bahasa nonverbal sebenarnya atau gesturnya dia. Nah, jadi kalau misalnya orang bicara tentang di Palembang seperti Bang Refli tahu kadang-kadang dibilang Cina dan dibilang Tionghoa tuh ya sama-sama menyakitkan kalau saya intonasinya nggak bagus gitu kan ya. Atau misalnya gesturnya nggak bagus, Cina ya itu nggak bagus. Tapi kalau kita katakan bahwa saya orang Cina ya memang saya adalah etnis Cina. Cina itu adalah sebuah etnis, sebuah bangsa, sebuah negara ya sama. Seperti ya Yahudi juga sama, sebuah etnis sekaligus sebuah bangsa, nation. Tapi kita nggak bisa katakan bahwa Tionghoa lebih halus daripada Cina ya. Kalau saya sih nggak bisa melihat seperti itu. Karena menurut saya ketika dikatakan Felix orang Cina, ya nggak ada masalah. Memang saya orang Cina. Dan apakah Felix bisa berbahasa Cina? Ya nggak bisa. Misalnya kan gitu misalnya. Tapi ya itu kan sama. Cina, Tionghoa itu bisa dianggap sama. Jadi tergantung cara orang mengadresnya sebenarnya, bukan istilahnya. Sebelum menjadi Muslim, apa agama Ustadz? Agama saya Katolik dulu sebelum jadi Islam. Oh, Katolik ya. Nama Felix itu dari mana? Lalu Xiao itu tentu dari mana juga? Saya tinggal persisnya. Jadi nama asli saya adalah Felix Yanuar. Nah, Felix itu berasal dari kata Felis artinya keberuntungan. Kalau misalnya Catus tadi ya, kalau cat kan Felis Catus artinya cat itu ya kucing rumahan. Nah, berarti Felix ini artinya keberuntungan. Kalau misalnya teman-teman sering baca Harry Potter itu ada satu ramuan Felix Felicis namanya. Itu adalah ramuan keberuntungan. Nah, Yanuar sendiri dari kata Januari. Nah, berarti karena saya lahir di bulan Januari. Xiao itu adalah marga saya dari Chinese, karena nama Chinese saya adalah Xiao Chen Kuo, itu saya. Nah, maka Felix Xiao artinya Felix, nama saya nama Latin. Xiao-nya adalah marga daripada orang-orang Chinese. Jadilah Felix Xiao. Alhamdulillah. Iya, biasanya orang ketika convert to Islam ya, mengganti nama. Cassius Clay jadi Muhammad Ali, Mike Tyson jadi Abdul Aziz, tapi nggak kepake Abdul Aziznya seperti Iya, betul. Kok ini nggak ganti nama? Nah, ini menariknya seperti ini. Menariknya Islam itu tidak mewajibkan orang untuk disimbolkan dengan Arab. Jadi Islam itu dengan Arab adalah sesuatu yang berbeda. Orang bisa jadi seorang Muslim walaupun dia bukan Arab. Dan kearab-araban itu belum tentu penting. Karena kalau seandainya kadar keislaman dihitung daripada kearab-araban, maka ya Abu Jahal itu lebih Islami gitu kan ya. Tapi kan tidak seperti itu. Tidak dihitung juga dari sorban. Karena Abu Lahab juga bersorban, Abu Jahal juga bersorban. Tapi Islam itu dihitung dari mana? Dari ketakwaan orangnya. Nah, kalau saya secara pribadi tentu ada pertimbangan. Saya punya nama Islami atau nama hijrah saya Muhammad Al-Fatih. Nanti kapan-kapan saya cerita kenapa saya ngambil nama Muhammad Al-Fatih itu, tapi saya sehari-hari masih menggunakan nama Felix Xiao. Pertama, karena ini adalah nama pemberian orang tua saya dan saya pengen mereka merasa bahwa saya menghormati mereka dengan pilihan nama itu. Yang kedua, kalau ada orang hadir ke kajian, hadirlah kajian oleh Ustadz Muhammad Al-Fatih. Biasa. Hadirlah kajian oleh Ustadz Felix Xiao, misalnya, wah ini kayaknya sesuatu yang berbeda, maka kayaknya saya mau lihat. Nah, itu adalah sesuatu hal yang lain. Nah, jadi itu kenapa saya masih menggunakan nama Felix Xiao. Oke. Muhammad Al-Fatih itu saya tahu itu pahlawan ya yang menundukkan Konstantinopel ya pada tahun 1453. Betul. Alasannya kenapa Tad memilih nama itu? Saya masuk Islam pada umur 18 tahun. 18 tahun saya masuk Islam. Pertama kali saya diceritakan oleh Ustadz Fatih Karim namanya tentang Muhammad Al-Fatih. Nah, Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel pada umur 21 tahun. Maka waktu itu saya bermimpi, saya mencita-citakan sekaligus berdoa pada Allah, ya Allah, saya pengen jadi penakluk kayak gitu juga. Karena Rasulullah menjanjikan ada dua kota. Pertama adalah Konstantinopel, yang kedua adalah kota Roma. Nah, maka saya dalam hati berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya bagian Romanya ya Allah. Cuma setelah umur saya 21 tahun ternyata saya belum bisa menaklukkan apapun. 23 tahun aja baru bisa nikah. Tapi ya sudahlah, nggak ada masalah. Mudah-mudahan anak kita yang kemudian menjadi bagian daripada itu. Yang mungkin bisa ditaklukkan Roma Irama barangkali ya. Iya, jadi menaklukkan Roma Irama gitu kan ya. Ustadz kalau berpenampilan itu selalu begini ya. Biasanya very very simple, sangat sederhana, pakai kaos aja ya. Tidak seperti katakanlah ustadz lainnya yang suka pakai sorban, berpeci, bergamis dan lain sebagainya. Itu ada filosofinya atau karena pengen simple saja, Tad? Iya. Kalau sebenarnya saya kajian juga kadang-kadang saya pakai peci dan saya hobi pakai batik. Tapi ada satu pesan yang sama saya pengen saya sampaikan. Apa? Bahwa seorang pendakwah itu, seorang
seorang pengemban dakwah itu seyogyanya dia tidak boleh jadi orang yang berbeda ketika di atas panggung dengan di bawah panggung. Nah, saya nggak pengen bahwa saya merasakan perbedaan itu. Maka ketika saya naik ke atas panggung, itulah orang yang sama seperti saya di luar panggung. Maka ketika di mall, saya pergi ke mall, saya bisa pakai batik, maka ketika saya ngisi, saya juga pakai batik. Ketika saya ke mall pakai baju kaos misalnya, maka saya juga kajian pakai baju kaos. Jadi saya nggak pengen ada pakaian panggung. Dan makanya ketika di beberapa TV itu kadang-kadang ada hal sederhana yang membuat saya untuk nolak, saya untuk tampil di TV. Ustaz tolong pakai baju ini ya, Ustaz tolong pakai begini ya. Saya bilang enggak, saya nggak mau untuk diatur. Kenapa? Karena yang saya sampaikan adalah saya ngerti dan bukan orang TV yang ngatur saya harusnya. Maka saya akan berpakaian di luar dan di luar panggung dan di panggung itu sama. Jadi itu filosofi sebenarnya. Oke, tapi secara psikologis komunikasi kadang-kadang kan perlu itu antara ustadz dan jemaahnya gitu ya. Betul. Agar meyakinkan, karena terkesan ustadz jadi seperti orang biasa saja. Betul. Ada pengaruhnya nggak, Tan? Nah, itu betul banget. Betul banget. Ya. Makanya dari awal itu ketika kita berdakwah, kita kan harus memahami. Salah satu yang harus kita pahami adalah dalam komunikasi adalah kepada siapa kita akan berkomunikasi. Nah, dari awal saya sudah menargetkan, termasuk cara berpakaian adalah cara untuk menargetkan siapa sih yang pengen kita bidik sebenarnya. Yang kita targetkan adalah anak-anak milenial. Yang kita targetkan adalah anak-anak muda. Yang saya pikir ini adalah satu segmen yang sangat besar sekali dan perlu perhatian, dan mereka tidak bisa diperhatikan oleh orang-orang yang tidak sefrekuensi dengan mereka. Kenapa? Mulai dari pemilihan kata-kata, mulai dari style dan segala macam. Nah, karena itulah dengan memperhatikan semua itu, saya pikir dengan seperti ini kita bisa lebih mudah masuk kepada mereka. Justru, nah tapi ya sebagai downside-nya adalah kita nggak bisa masuk ke tempat orang-orang yang lebih serius karena kita nggak capable gitu kan, nggak meyakinkan. Ya, tidak meyakinkan dalam sisi penampilan saja sebenarnya. Betul.